Halo Pak, sampean wong Jawa Pak? Jawa, Pak. Iki iso maca sampean? Nggak iso, Pak. Waduh eman Pak. Sampean wong Jawa? Darjo. Wong Jawa tapi. Oke. Iki tulisannya apa? Baru. Gak iso. Oh, Surabaya. Jane gak iso. Ayo. Cak Dev, Cak Dev. Iya, Cak Dev. Waduh. Ngono ngomong gak iso. Dorong. Ono mana? Iki apa iki? Rada angel iki. Apa iki, Mas? Jawa Timur. Kurang sidik lah, iki tas kresek iki. Yo, monggo. Halo, ada yang orang Jawa? Oh, bukan orang Jawa semua? Ndelok KTP niki paling mau Jawa tapi gak ngaku Jawa paling. Ada yang bisa baca? Biyen gak belajar iki? Belajar tapi udah lupa, Pak. Waduh emane. Wocon lho gampang wocon. Wocon. Tak kasih jawabannya. Makasih. Apa iki? Dipikir sih. Bisa Thailand nih. Masuk Thailand Jawa iki. Lali, sampean lali. Wah, iki duduk lali. Iki tas kresek. Tas kresek. Halo, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git ya. Demikianlah video yang Pak Git cuplik atau Pak Git ambil dari Londo Kampung ya, Cak Dev gitu. Sebetulnya kelihatannya seperti apa ya? Seperti bercanda gitu. Apa namanya? Sambil membuat kuis seperti bercanda. Ini bacaannya apa gitu ya? Yang tertulis di situ adalah huruf-huruf Jawa gitu ya. Dan cuman satu tadi yang ngerti ya, cuman ngerti dari pas tulisannya Surabaya, terus pun beberapa tulisan dan banyak mereka yang tidak tahu gitu, artinya bangsa ini sendiri, bangsa Jawa sendiri. Dan Pak Git lihat juga ada yang menjawab dengan itu bahasa Thailand katanya, atau tulisan Thailand ya, yang artinya kalau dia melihat misalnya di Thailand atau tulisan Thailand kan memang mirip ya, mirip aksara Jawa itu mirip dengan aksara Thailand gitu ya. Nah ini banyak yang nggak ngerti gitu, yang artinya sebetulnya dalam teman-temannya. Kalau cuma dilihat tadi sekedar seperti ya seperti kuis dan sambil ngobrol-ngobrol sambil ketawa-tawa gitu ya, tapi ini membuktikan gitu kalau kita itu sebetulnya telah kehilangan jati diri sebagai bangsa gitu. Yang pertama kita lebih mengenal ya huruf internasional atau katakan alfabet di sini. Kemudian ke seluruh maksudnya karena mayoritas kita di sini umat Muslim itu lebih penting dengan bahasa Arab gitu ya. Seperti Pak Git gitu ya, malah tahu alif bata timbang aksara Jawa. Pak Git sendiri tidak mengerti aksara Jawa ya. Itu tidak mau harus kita akui gitu ya. Artinya kita sendiri tidak begitu mengenal budaya bangsa ini, menelantarkan aksara-aksara Jawa tadi. Nah ini peninggalan Wali Songo gitu semuanya banyak dengan bahasa itu, tapi ya udah hilang gitu loh. Itu pertanda kalau peradaban kita Nusantara gitu, tapi ini karena konteksnya tadi aksara Jawa ya, kita khususkan yang di Pulau Jawa lah ya. Jawa, Sunda itu aksara-aksaranya juga orang Sunda atau orang Jawa sekarang udah pada nggak ngerti apa maksudnya itu. Kalau misalnya ditemukan prasasti gitu ya, yang di zaman Majapahit atau zaman Singosari atau Kalingga gitu ya, peninggalan-peninggalan tersebut ya, kita nggak akan mengerti maksudnya apa. Dan beda kalau dengan misalnya di Thailand gitu ya, kemudian di Korea, Jepang, Cina apalagi, itu mereka masih paham dengan tulisan-tulisan tersebut gitu. Tulisan bangsa atau tulisan nenek moyangnya itu masih tahu gitu. Dan di negara mereka masih diwajibkan tentang itu. Kalau kita kembali kepada sejarah pada zaman Majapahit itu pernah mengalami yang namanya era kejayaan, yang artinya katakanlah hampir seluruh Asia Tenggara plus Papua Nugini ya, nah itu dikuasai oleh Majapahit gitu. Yang artinya Majapahit saat itu sudah punya budaya dan peradaban tinggi yang sudah bisa membuat meriam, walaupun meriamnya pada saat itu belum untuk perang ya, hanya untuk peringatan saja gitu ya. Tapi teknik ngecor atau metalurgi itu sudah ada di saat itu. Nah, ini kenapa pada era setelah Wali Songo ya itu mengalami kemunduran atau katakanlah setelah masuknya Islam gitu.
Kalau kita tengok lagi sejarah Majapahit gitu ya, ini tinggal runtuhan aja gitu. Dan segala peninggalannya itu musnah gitu ya. Kalau dikata pun ada, itu pun tinggal sedikit gitu. Terus kemudian pada catatan sejarahnya Raffles ya, dia pada mengadakan catatan di apa namanya Kediri ya, banyak candi-candi itu yang sudah hancur luluh lah pada saat itu. Dan menurut Raffles, jadi hancurnya candi itu karena ada suatu serangan ya, menurut Raffles ya. Jadi kelihatan kalau hancurnya candi itu karena serangan yang masif gitu. Masif maksudnya nyaris kolosal lah, artinya nyaris gempuran rame-rame. Kemudian digunakan sebagai alat atau nisan gitu ya. Nisan dikenal dengan makam Astana Gedongan. Nah itu bahan atau makam candinya ya, batu-batu candi itu digunakan sebagai tempat pemakaman di Astana Gedongan. Kemudian setelah itu juga yang mempunyai ambisi besar itu istilahnya membangkitkan kejayaan Majapahit pada saat itu adalah Sultan Agung, tapi ya juga nggak berhasil setelah itu. Dan setelah itu, setelah zaman Kesultanan Agung atau zaman Sultan Agung itu ya, makin lama peradaban Jawa atau kekuasaan Majapahit ini makin lama makin tenggelam gitu. Dan hingga sekarang lah, katakanlah sekarang menjadi kemudian menjadi jajahannya Portugis, Belanda, menjadi Indonesia, nah seperti itu. Ya artinya dulu kita sebagai negara penjajah, ya katakanlah dulu kita menguasai hampir seluruh Asia Tenggara, kemudian termasuk Papua Nugini ya. Majapahit itu sebagai negara penjajah pada saat itu. Tapi kemudian setelah masa kejayaan atau budayanya peradaban ini musnah, ya, pelan-pelan ini musnah digerus oleh bangsa sendiri gitu, dan kita mundur dan dikuasai oleh bangsa asing hingga saat ini gitu. Cuman konteksnya sudah beda ya. Kalau dulu kan misalnya kita dikuasai sama Belanda itu dalam segi fisik gitu ya, artinya barang dan mineral segala macam gitu. Kalau sekarang ya kita bisa lihat bentuk peradaban sekarang ya, artinya teknologi, sains dan segala macamnya gitu. Kita itu berkiblat kepada Eropa, tidak lagi berkiblat kepada bangsa sendiri gitu yang dulunya punya peradaban maju. Yang artinya juga di zaman Wali Songo itu sudah bisa membuat meriam untuk dijual belikan ya. Itu pun tertulis pada catatan sejarahnya Portugis gitu pada saat Alfonso de Albuquerque itu menyerang Malaka. Nah, di situ tertulis gitu sejarah bahwa Indonesia atau zaman Wali Songo itu sudah bisa membuat meriam. Jadi pada saat Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka ya, itu tercatat telah mengalahkan atau menyita 2.000 meriam besar itu. Kemudian 3.000 meriam kecil gitu. Jadi totalnya ada 5.000 meriam. Yang di catatan itu juga menyatakan kalau itu disewa berserta dengan tentaranya. Jadi tentara dari Jawa disewa dengan meriam-meriam tersebut. Cuman kalahnya karena tentara Jawa ini pada saat Alfonso de Albuquerque masuk itu bisa istilahnya disogok gitu, supaya begitu Alfonso de Albuquerque masuk ke Malaka supaya jangan ditembakin gitu. Artinya tentara-tentara bayaran ini dibayar lebih tinggi oleh Alfonso de Albuquerque. Akhirnya Malaka itu sempat dikuasain oleh Alfonso de Albuquerque, tapi akhirnya ya direbut kembali oleh seperti Kalinyamat, kemudian kerajaan dari Aceh, Riau dan segala semacam kelilingnya daerah situ. Pada Portugis masuk atau katakanlah di abad 16 ini ya, itu kita masih bisa bertahan. Artinya Portugis pun itu kalang kabut, nggak bisa masuk ke Jawa, nggak bisa masuk ke Sumatera, artinya kapok gitu, kalah terus ya. Akhirnya mereka lebih baik masuk ya ke daerah Timur Timur, kemudian masuk ke Maluku lah. Mereka lebih banyak masuk ke sana akhirnya. Nah ini nggak bisa ditembus dulu sebetulnya. Kemudian peradaban ini makin lama makin hilang gitu ya, artinya termasuk peninggalan Wali Songo yang termasuk pengecoran logam, pembuatan meriam itu
sirna gitu ya, sudah nggak ada lagi, barulah kita bisa dikuasai oleh VOC. Yang pertama masuk itu VOC, yang awalnya juga nggak langsung dengan senjata dulu gitu, tapi dengan penawaran istilahnya bisnis lah, kembali ke permasalahan yang utama tadi tentang tulisan Jawa atau aksara Jawa yang tidak bisa dibaca oleh orang Jawa sendiri, yang Cak Dev tadi katakanlah membuat kuis gitu ya. Nah ini sebetulnya kita perlu bercermin dan melihat gitu, kenapa bangsa ini mundur, maksudnya ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Kalau di Asia ya kita kalah dengan negara Korea, Jepang, Cina gitu ya, negara-negara yang masih memegang teguh budaya nenek moyangnya sendiri gitu. Nah ini kita bisa kalah dengan mereka ya, karena mau tidak mau kita harus akui peninggalan nenek moyang kita yang kita pegang sekarang itu sudah banyak yang disita atau dijajah oleh katakanlah keyakinan-keyakinan dari asing. Soal agama aja, agamanya import semua gitu. Yang masih dipertahankan itu ya, ini jujur-jujuran saja gitu ya, itu Hindu Bali, katakanlah ini memakai kata Hindu ya, tapi itu sebetulnya budayanya adalah budaya asli Bali itu, yang artinya budayanya nggak tergeserkan gitu. Yang masuk tuh cuman katakanlah istilahnya Brahma, Wisnu, Siwa gitu ya, tapi yang namanya Nyepi yang lebih struktural, menurut Pak Git, spiritual yang lebih struktural ya. Kalau Nyepi itu kan lebih struktural timbang sekedar Brahma, Wisnu, Siwa gitu ya. Itu kegiatan ritual yang menurut Pak Git dalam sekali ininya, filosofinya. Kalau Brahma, Wisnu, Siwa ini kan ya cuma sebagai manifestasi, atau kalau boleh kita katakan ini adalah mitologi dari India yang diambil dicuplik, tapi budayanya itu masih ada gitu, budaya Bali itu. Dan kalau kita lihat sekarang yang masih ingin mempertahankan gaya Nusantara dengan ikat kepala itu ya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, dengan gaya ikat Sundanya gitu ya. Kalau Bali, Pak Git masih lihat ya hampir seluruh masyarakat Bali menggunakan itu gitu. Itu salah satunya aja lah gitu, walaupun katakanlah kaos atau itunya udah memakai gaya Eropa gitu, tapi kan yang sifatnya ikat kepala apa itu ya masih dipertahankan. Nah, mempertahankan budaya ini sangat sulit karena budaya luar ini gimana ya, kalau budaya luar itu masuk terus kita mengikuti itu kayaknya lebih keren gitu. Tapi yang permasalahan utama kalau kita menengok lebih dalam lagi ya, itu permasalahannya ya sejak Wali Songo atau peninggalan Wali Songo itu kita jatuh gitu teman-teman. Yang artinya ya jujur-jujur saja dengan masuknya agama import ini berlebihan dan menguasai negeri ini, nah itulah salah satu penyebab ya. Jadi bukan penyebab utama, tapi salah satu penyebab gitu ya, menggeser budaya asli Nusantara ini menjadi budaya asing. Apalagi konsep misalnya orang meninggal gitu ya, orang meninggal terus ada masuk surga, masuk neraka, itu kan sebetulnya konsep budaya-budaya asing, bukan budaya Nusantara asli. Yang artinya kalau budaya Nusantara asli itu lebih dengan kekekalan abadi, jadinya life, lebih ke life after life gitu. Jadi sebetulnya nggak ada kematian, adalah hidup setelah kehidupan. Kalau kita mengingat kata Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah, itu maksudnya itu. Supaya kita mengenal budaya nenek moyang kita, supaya kita mengenal dulu bahwa bangsa kita ini, zaman Majapahit itu adalah bangsa penguasa. Bukan seperti bangsa yang terjajah pada saat ini. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.